Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku mengakui Murad Ismail gagal sebagai pemimpin yang bisa menyejahterakan rakyat. Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku, Javed Jemi Patislano, saat paripurna mendengarkan akhir kata fraksi terkait rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2022, Kamis 3/8/2023 malam. Padahal PDI Perjuanganlah yang mengusung Murad Ismail sebagai Gubernur Maluku pada Pilkada 2018 lalu. Menurutnya, pengakuan ini menjadi sikap politik dari PDI Perjuangan menyusul gagalnya Murad dalam menyejahterakan rakyat. Sehingga sebagai partai yang mengusung pada Pilkada tahun 2018, PDI Perjuangan memiliki beban politik dan moral terhadap pelaksanaan RPJMD tahun 2019-2024 yang tidak mencapai target. Sikap politik ini adalah bagian dari pemberian sanksi bagi kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan tetapi gagal dalam kepemimpinan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, kata Patislano saat rapat. Dijelaskannya, Murad sebagai gubernur dalam pengelolaan APBD menyimpang dari visi, misi, dan janji-janjinya. Seperti angka kemiskinan yang malah naik di tahun 2023, serta angka stunting yang tidak turun signifikan sesuai target. Padahal telah dianggarkan dalam APBD dengan anggaran cukup besar. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan politik seperti pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. Karena pengelolaan APBD tahun 2022 oleh Saudara Gubernur sangat menyimpang dari visi, misi dan janji-janji kampanye Gubernur yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024 serta semangat PDI Perjuangan, yaitu mengutamakan kepentingan rakyat, pelayanan publik dan setiap pengambilan kebijakan politik oleh kepala daerah dalam konteks kemitraan dengan DPRD tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. Tandasnya, serupa itu, fraksi Partai Golkar juga menyebut Gubernur Murad Ismail gagal. Dalam laporannya, fraksi Golkar membagi kegagalan Gubernur menjadi 2 poin besar, yakni gagal dalam realisasi visi misi dan gagal dalam kebijakan. Kegagalan dalam realisasi visi misi Gubernur yaitu pemindahan ibu kota ke Makariki, Pulau Seram, dan percepatan pembangunan. Pengembangan provinsi kepulauan dan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Pembangunan Smart City di pusat kabupaten kota di Maluku. Rekrutmen PNS dan pejabat berdasarkan kompetensi serta pertimbangan keterwakilan suku, agama, dan kewilayahan. Selanjutnya, penerapan sistem e-government dan e-budgeting untuk transparansi dan percepatan pelayanan publik. Harga sembako stabil dan murah. Mewajibkan perusahaan di Maluku mempekerjakan 60% anak Maluku. Biaya pendidikan gratis untuk SMU-SMK di Maluku. Pembangunan RSUD menjadi RSUD pusat bertaraf internasional. Meningkatkan status puskesmas biasa menjadi puskesmas rawat inap di daerah terpencil dan terjauh. Kemudian kartu Maluku Sehat untuk berobat gratis di puskesmas dan rumah sakit. Melampaui aspek fiskal, fraksi kami juga telah mengamati adanya beragam kegagalan dan permasalahan dalam pelaksanaan visi, misi, program, dan kebijakan yang dirancang oleh pemerintahan Gubernur Maluku periode 2019-2024. Kami meyakini bahwa efektivitas sebuah pemerintahan terletak pada kemampuannya dalam menerjemahkan rencana ke dalam realisasi yang sesuai, kata Yeremias saat paripurna. Sementara gagal dalam membuat dan menerapkan kebijakan diantaranya tidak menempati rumah dinas, yaitu tidak melakukan aktivitas kedinasan selaku gubernur di kantor Gubernur Maluku, tetapi dialihkan ke rumah pribadi. MES Maluku sebagai salah satu aset daerah yang memiliki potensi untuk mendatangkan dividen bagi daerah, pembangunannya terbengkalai dan berantakan. Kemudian menyebabkan daerah banyak mendapat sanksi dalam hal kebijakan fiskal seperti pemotongan DAK. Hal itu menyebabkan penyempitan keleluasaan belanja daerah untuk program dan kegiatan akibat beban hutang. Beban hutang 700 miliar banyak menimbulkan persoalan pasca melakukan pendandatangan MOU dengan pihak I3 karena tanpa melalui koordinasi dengan DPRD. Tidak mempraktekkan good government dalam tata kelola pemerintahan dengan mengabaikan DPRD sebagai mitra eksekutif. Ketidakprofesionalan dalam penempatan orang untuk jabatan dan posisi-posisi tertentu di pemerintahan dan jabatan PLT dinas yang periode jabatannya melampaui ketentuan perundang-undangan. Semua hal yang kami sampaikan bukanlah sekadar asumsi tetapi didasarkan pada fakta yang dapat dibuktikan. Kami melihat adanya berbagai kegagalan dan ketidakberhasilan yang secara konkret mempengaruhi kondisi fiskal tahun 2022, ungkapnya. Fraksi Golkar meyakini sejumlah persoalan dan kegagalan tersebut dipastikan memiliki dampak ke depan terhadap pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah ini.
Lanjutnya, fraksi Golkar berharap ke depan tak boleh membiarkan terjadinya penurunan pendapatan, tidak lagi terjadi inefisiensi belanja, harus mengelola defisit fiskal dengan bijaksana, dan mampu mendiversifikasi sumber pendapatan kita. Serta jangan lagi melakukan tindakan dan kebijakan pemerintahan di luar tata aturan perundang-undangan. Semua ini harus dijalankan dengan komitmen yang kuat demi stabilitas pemerintahan ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan di Provinsi Maluku, tandasnya.